Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang terbaik di hatiku, sebagai penyembahanku yang termanis di hatiku, sebagai penyembahanku. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you are, and I worship you because of who you Majelis Jemaat HKBP Seresot Menteng menyampaikan selamat hari Minggu
dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Seresot Menteng yang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat yang pertama dan yang ketiga. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Aku temukan dasar Tuhan, obat bermaut jangkarku. Kekal ya Bapa Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku kekal. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran firman Allah.
Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabarmu ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya kekal menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikuti kau saja Tuhan.
Dengarkanlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 2. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja kita dan dilanjutkan nanti dengan doa syafaat. Warta Jemaat HKBP Menteng pada hari Minggu ini 19 April 2020. Pertama, dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng. Gereja kita telah membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat kita HKBP Seresot Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu dimohon kepada semua jemaat supaya berpartisipasi memberikan sebagian berkat yang dari Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening panitia tahunan HKBP Menteng, BNI nomor 0495055498. Bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Sintua Erikson Siregar dengan nomor 081
381672213. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, pembatasan sementara kegiatan di gereja HKBP Menteng. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 serta anjuran pemerintah dan pucuk pimpinan HKBP, maka gereja kita HKBP Menteng terus memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan kondisi kita membaik. Yang pertama, semua kegiatan di gereja kita masih ditiadakan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara online. Ketiga, ibadah remaja akan bergabung dengan orang tua di rumah masing-masing jemaat. Yang keempat, ibadah minggu dilaksanakan secara online, masuk jam 10 WIB. Yang kelima, kita tetap mengumpulkan persembahan di ibadah minggu sesuai dengan tata ibadah kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening HKBP Menteng. Demikian warta jemaat, kiranya jemaat mengikuti apa yang diberitahukan dan semoga ibadah kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa syafaat. Mari satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Terpujilah nama-Mu yang kudus dan yang maha kuasa, karena dengan anugerah dan kasih karunia Engkau peliharakan hidup kami. Bukan karena kami layak untuk Kau berkati, melainkan karena Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa agung dan mulianya Engkau, sebab dengan kuasa-Mu yang ajaib, kami telah beroleh hidup yang baru, melalui penebusan yang Kau lakukan di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, sebagaimana telah kami rayakan hari kematian-Nya dan Jumat Agung dan Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Beberapa hari yang lalu, kami telah merayakannya lewat ibadah online dari rumah kami masing-masing, sebagaimana yang kami lakukan juga pada saat ini. Engkau telah memperbaharui hidup kami melalui karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini, pada minggu Quasi-Monogeniti ini, kami telah menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kami bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pemurah, bermurah hatilah kepada kami, karena kami adalah orang-orang yang berdosa dan yang sering mendukakan hati Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Janganlah balaskan semua kejahatan dan dosa kami, tetapi dengan kemurahan-Mu ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena hanya dengan kemurahan Tuhan sajalah kami dapat berdiri di hadapan-Mu dan menyampaikan permohonan kami kepada-Mu. Ya Tuhan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya, sendingkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah doa syafaat kami ini, sebagaimana yang Tuhan tahu apa yang kami alami saat ini,
adalah kesedihan yang sangat dalam akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Bangsa kami sedang berada dalam ujian yang sangat berat dan iman kami saat ini sedang dicobai. Di tengah situasi kelam ini mungkin ada di antara kami yang terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Adilkah Tuhan dengan semua ini? Sebagaimana Daud dalam Mazmur 38, ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami, ia berkata, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Bahkan mungkin ada yang mulai bertanya-tanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Bisa saja sejuta pertanyaan muncul di hati kami yang hampir remuk redam ini ya Tuhan. Dan itu sangatlah wajar dan sangat mungkin ketika kami merasa terjebak harus di rumah kami masing-masing berkegiatan. Tetapi ini bukanlah kelalaian Tuhan, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Situasi ini menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak satu pun tempat di dunia ini yang bisa menjamin kami akan aman, kecuali bersama dengan Engkau. Dan tidak ada satu persoalan dan masalah pun di dunia ini yang tidak bisa terselesaikan bila Tuhan berkehendak. Kami juga tidak lupa untuk membawakan dalam doa syafaat ini ya Tuhan, semua persoalan yang kami alami akibat dari pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama dampak ekonomi, di mana telah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencaharian sehari-hari, kehilangan kesempatan untuk bekerja, kehilangan kebebasan, kehilangan kesempatan belajar yang lebih, kehilangan orang-orang yang terkasih, kehilangan persekutuan, kehilangan kebersamaan bersama komunitas dan keluarga. Kami saat ini akan berada di ruang karantina atau seperti berada dalam penjara. Namun ini semua kami jalani demi menyelamatkan dan mengalahkan musuh kami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Bapak yang baik, mungkin kami masih harus berjuang dan bersiap untuk menunggu waktu beberapa hari ke depan. Oleh karena itu tolong kuatkan kami untuk tetap bertahan dan berjuang bersama dalam menghadapinya. Dan jangan kiranya kami menjadi lemah dan khawatir, tetapi ajarlah kami supaya tetap tabah, tenang, optimis dan positive thinking di dalam memenangkan perjuangan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, satukan hati kami, masyarakat Indonesia, semua agama, terkhusus kami orang Kristen, supaya terus menjadi penebar kasih terhadap sesama kami melalui sikap dan perilaku kami sehari-hari, baik secara langsung atau tidak langsung. Berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, supaya mereka mampu memimpin kami mengatasi semua persoalan yang terjadi saat ini. Berikan kemampuan dan hikmat kepada para dokter, para perawat dan para medis untuk menunaikan tugasnya memberikan perawatan kepada semua korban, baik ODP, DPP, dan yang sedang dalam proses penyembuhan. Berikan kesatuan hati kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju supaya bersinergi membantu Bapak Presiden sesuai proporsinya masing-masing. Ya Bapa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, berikan hati yang berempati bagi seluruh masyarakat bangsa kami, para pengusaha, pemilik berkat dan majelis perwakilan rakyat, serta Dewan Perwakilan Rakyat, supaya bersama-sama memberikan yang terbaik demi menyelesaikan permasalahan ini. Usirlah rasa bosan kepada para pasien agar bersabar dalam menjalani perawatan, juga kesadaran bagi masyarakat yang tidak terkena supaya menjaga jarak, beraktivitas dari rumah, dan menjaga pola hidup sehat, serta menaati anjuran pemerintah dan agama di rumah dan pekerjaannya masing-masing.
Sesungguhnya masih sangat banyak yang menjadi pokok permohonan kami saat ini. Namun Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan, dan kami yakin Tuhan akan mengabulkan yang terbaik untuk kami. Karena itu ya Bapa, sekalipun kami tidak sebutkan satu persatu, sempurnakanlah ya Bapa permohonan kami ini, dan satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Dr. Bicar Pakpahan di tengah-tengah kami semuanya. Berkati beliau dan penuhi dengan kuasa Roh Kudus agar firman-Mu dapat menguatkan kami semuanya. Terima kasih, dengarkan doa syafaat kami ini Bapa, yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 417. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di Minggu Quasimodo Geniti ini diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Kita mengikuti pembacaan ini di dalam hati. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Horas. Shalom.
Saudara-saudara, ini adalah minggu pertama sesudah Minggu Paskah dan kita bersuka cita karena kita masih boleh merayakan dan bersama-sama beribadah di ruang virtual ini. Dan saudara-saudara, tentu firman Tuhan hari ini banyak sekali kena dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini. Saya mau memperlihatkan satu gambar yang sekarang menjadi agak ikonik. Menurut saya ini akan menjadi gambar yang ikonik. Ini adalah gambar ketika Paus Fransiskus mengadakan misa Paskah hari Minggu yang lalu di Santo Basilika Petrus di Vatikan. Kosong. Yang biasanya Santo Basilika Petrus dipenuhi oleh ribuan umat, tapi pada saat ini gereja itu kosong. Tapi misa tetap dilakukan, saudara-saudara. Seperti apa yang kita lakukan minggu lalu, kita sama-sama beribadah di ruang virtual. Dan pemandangan seperti ini, mungkin saudara-saudara tidak melihat saat ini, tapi di depan kami adalah bangku kosong, saudara-saudara. Dan seperti Amang Pendeta Tulus Opus Sungguh pernah mengatakan, berbeda sebenarnya saudara-saudara berkhotbah di depan manusia dan di depan kursi kosong. Rasanya ada perbedaannya. Kalau saudara-saudara sering menonton sekarang ada late night show misalnya, kalau saudara-saudara ikut menonton, mereka semua sekarang mengadakan acara-acara di rumah, baik dari Stephen Colbert, Jimmy Fallon dan lain sebagainya. Mereka semua mengadakannya di rumah. Tapi saudara-saudara, ada satu yang mungkin selama ini kurang kita lihat dengan baik. Itulah perbedaan antara ibadah dan persekutuan. Ibadah dan persekutuan kita sama-sama perlu. Ibadah adalah bagaimana kita memiliki relasi kepada Allah, dan persekutuan bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Dan ini semua bisa kita dapatkan di dalam gereja. Di dalam gereja, inti dari gereja adalah sebenarnya ibadah kepada Allah. Tapi di dalam gereja, di dalam lingkaran persekutuan ini, kita juga bisa menolong sesama. Ini adalah gambaran ideal yang harusnya kita miliki. Harusnya kita merayakan Paskah bersama-sama dalam persekutuan, memuji Allah. Sehingga aspek vertikal dan aspek horizontal tetap kita miliki. Tapi pada saat ini, ketiga aspek ini terpisah. Kita beribadah di rumah dan persekutuan untuk sementara kita off-kan dulu. Buat mereka yang memiliki privilege, saya harus katakan ini privilege, buat mereka yang memiliki kelebihan, mereka mampu bekerja dari rumah. Mereka mampu bersekutu bahkan melalui ruang-ruang virtual. Mereka akan mampu, belakangan ini saudara-saudara tentu lihat ada rapat kami sermon juga melalui aplikasi Zoom. Dan daripada sekarang agak banyak orang yang pamer foto rapat Zoom, dia upload gitu ya, lalu sedang ketemu dia upload. Ya gambarnya sih gitu-gitu aja, kotak-kotak aja, cuma orangnya aja yang beda-beda. Tapi saudara-saudara, ini sekarang sedang dipisah. Kalau yang tadinya gambaran ideal itu semua ada di dalam persekutuan, sekarang kita melakukannya terpisah. Dan bagi saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, yang bisa bekerja di rumah itu adalah privilege. Karena banyak orang, kalau saudara-saudara keluar, akan melihat tukang gorengan masih ada di luar. Tukang parkir kalau tidak bekerja tidak ada uangnya. Para ojek online, bahkan beberapa pekerja sekarang mulai di PHK. Dan kita semua menghadapi ini. Nah saudara-saudara, kita rindu kepada persekutuan. Kita memiliki kerinduan sekarang kepada persekutuan. Kita sekarang bahkan memiliki kerinduan untuk datang ke rumah Allah. Kita rindu untuk melihat gereja ini. Dan ini adalah satu alasan mengapa banyak gereja mengadakan ibadah online.
Tentu ada yang bertanya kenapa tidak satu saja ibadah lalu kita semua nonton di situ, atau kalau bisa semua subscriber untuk channel HKBP, lalu HKBP akan dapat revenue dari subscriber, viewer, lalu bisa digunakan untuk diakonia. Tentu ada yang bertanya seperti itu. Saya yakin pasti ada yang bertanya seperti itu. Tetapi kerinduan kita adalah kerinduan persekutuan. Dan persekutuan adalah memperlihatkan apa yang harusnya ada di sini. Kita berusaha mendekati normal sejauh mungkin. Karena sekarang apa yang kita anggap biasa sedang digoyang. Karena itu saudara-saudara merindukan HKBP Menteng, saudara-saudara merindukan persekutuan ini, dan paling tidak bisa diobati dengan pertemuan kita di ruang virtual ini. Nah, itu sebabnya kita masih beribadah di channel YouTube HKBP Menteng. Katanya ada pesan sponsor, kalau belum subscribe, tolong klik subscribe. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berhubungan dengan nyanyian yang disatukan dalam Mazmur 42 dan 43. Sebenarnya Mazmur 42 dan 43 adalah Mazmur yang sama, tapi dipisah, dan ini dinyanyikan oleh nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa Bani Korah? Di Bilangan 16 kita lihat Bani Korah adalah sekelompok imam yang dipimpin oleh Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Levi dari golongan Lewi. Mereka memberontak terhadap Musa, lalu mengumpulkan 250 orang, lalu mereka mengatakan, kenapa kamu yang jadi pemimpin kami juga bisa. Dan ini yang terjadi, kemudian mereka disingkirkan yang memberontak ini, dan keturunannya merasa bersyukur karena Allah tetap menggunakan mereka untuk melayani Tuhan, dan mereka kemudian tetap melayani di rumah Allah, para keturunan Korah ini. Dan inilah yang dinyanyikan di Mazmur 42 dan 43 ada refrain. Ini sepertinya ada refrain. Refrainnya ini ada di ayat 6. Ayat 6 ini akan diulangi di ayat 12, pasal 42 ayat 12, dan pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah refrain. Ini diulangi 3 kali. Di lagu ini kira-kira 3 ayat. Mengapa mereka menyanyikan ini? Konteksnya sebenarnya ada 3 pilihan, saudara-saudara. Ada 3 pilihan di waktu apa Mazmur 42 ini dibuat. Yang pertama adalah ketika Daud berada dalam kejaran Absalom di hulu sungai Yordan dekat pegunungan Hermon. Atau kita bisa lihat di Mazmur 42 ayat 6 katanya. Atau ada juga pada masa Yerobeam, Raja Yerobeam sebelum kejayaan Yehuda berakhir. Dan juga ada yang mengatakan ketika mereka akan kembali dari masa pembuangan. Ini adalah 3 konteks yang bisa kita lihat. Tetapi apapun itu, mereka adalah sekelompok orang yang tidak bisa pergi dan beribadah ke rumah Allah. Ini adalah konteksnya. Mereka tidak bisa pergi ke rumah Allah untuk beribadah. Sehingga kita lihat di ayat 2 dan ayat 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Di sini kuncinya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, mengapa rusa merindukan sungai yang berair? Rusa ini binatang yang kalau saudara-saudara menonton Animal Planet, rusa ini binatang yang agak repetitif. Dia selalu pergi ke tempat yang sama untuk mencari air yang sama. Itu sebabnya singa tahu kapan harus berburu, atau macan atau harimau, dia tahu kapan harus berburu rusa. Dia tahu kapan waktunya rusa ini akan datang. Karena mereka adalah binatang yang repetitif. Dia kembali ke tempat yang sama. Dan kalau kita lihat, Daud juga memiliki kerinduan ini. Dia ingin sekali bernyanyi dan memuji Tuhan di dalam rumah Allah. Dan
Saudara-saudara, Jumat Agung yang lalu di dalam gereja kita, banyak orang rindu untuk merayakan perjamuan kudus. Kerinduan ini muncul. Apakah kita tidak bisa beribadah? Ya, kita bisa beribadah. Saudara-saudara beribadah di rumah, kita melakukan ibadah online. Tetapi ada kerinduan yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah datang bersekutu ke rumah Tuhan di gereja kita ini dan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kerinduan ini tidak bisa disembuhkan. Rasanya pahit, saudara-saudara. Ini seperti orang sedang LDR, long distance relationship. Bisa lihat, gak bisa pegang. Akhirnya ngobrol aja. Dan ini membuat kita melihat dan semakin menginginkannya. Setiap kali kita melihat tapi kita tidak tahu bisa meraihnya, kita akan semakin menginginkannya. Itulah rumus utama iklan, saudara-saudara. Terus menerus diputar di kepala kita. Tontonan pertama kita tidak suka, tontonan ke-50 bagus juga ya. Itu sebabnya ada beberapa iklan yang hanya one liner diulang sampai 3 kali. Saya kadang-kadang bingung nih kenapa satu iklan ini diulang sampai 3 kali. Misalnya HKBP Menteng, ayo dong kita ke sana. HKBP Menteng, ayo dong kita ke sana. HKBP Menteng, ayo dong kita ke sana. Pertama saudara-saudara dengar, apa sih? Nanti kalau udah 100 kali, kita lihat, kita akan merindukannya. Dan inilah yang dirasakan. Kita lihat, tapi kita tidak bisa mengikutinya. Dan kita merindukannya. Dan inilah pertanyaannya. Sehingga di Pemazmur melanjutkan di ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena dia tidak bisa ke rumah Allah, maka sekarang dia menangis. Dia menangis bukan hanya karena dia tidak bisa ke rumah Allah, tapi sekarang ada orang yang mengejek dia, mencemooh dia dan berkata, "Di mana Allahmu?" Katanya Tuhanmu maha kuasa. Kok sekarang begini? Katanya Tuhanmu itu bisa menyembuhkan segalanya. Ke gereja aja tidak bisa. Nah, saudara-saudara, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara yang sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini yang kurindukan. Karena orang bertanya, "Hei, di mana Allahmu?" Aku mengingat dulu kami bisa ramai-ramai pergi ke gereja, merayakan perayaan, Paskah bisa kita rayakan bersama di gereja. Tapi kemarin gereja ini kosong. Aku rindu. Lalu orang akan bertanya, "Di mana Tuhanmu?" Nah, saudara-saudara, kemarin ada yang mengirim pesan pada saya. Sebenarnya ada 2 orang, tapi satu yang saya ingat persis, dia bertanya seperti ini, "Bang, kalau ternyata orang yang percaya sama Tuhan dan yang tidak percaya sama Tuhan sama-sama harus tinggal di rumah, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa kita tetap di rumah?" Dan ini pertanyaan yang selalu muncul ketika penderitaan datang. Pertanyaan ini adalah, kenapa ada penderitaan? Kenapa ada pandemi COVID-19? Nah, ada 3 pilihan jawaban saudara-saudara untuk menjawab ini. Ada 3 pilihan yang membuat kita tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Yang pertama, ini akibat dosa. Ini akibat kesalahan kita. Ini akibat kita ada seseorang yang katanya makan kelelawar. Karena itu Bapak Ibu, salah satu nasihat saya adalah hati-hati makan kelelawar atau paniki. Terutama yang pasangannya ada orang Manado, hati-hati, tolong kurangi makan paniki. Atau yang kedua, kemudian mengatakan, "Hei, ini bukan saatnya kita melihat akibat dosa ini, saatnya kita menolong yang lain."
Atau yang ketiga adalah melihat sisi positif dari penderitaan. Dan ini saya rasa 3 hal ini juga digumuli oleh pemazmur. Karena itu dia mengingat rumah Allah, dia rindu rumah Allah, dia tahu ada orang yang bertanya di mana Allahmu, dan dia sekarang ingin melangkah maju. Saudara-saudara, kenapa Allah menginginkan adanya kejahatan dan penderitaan? Dan ini adalah pertanyaan yang muncul biasanya dari pencemooh. Why did God allow the possibility of evil and suffering? Kenapa Allah mengizinkan ini terjadi? Dan selalu saudara-saudara yang bertanya seperti ini, biasanya agak ada pergumulan. Dan kita juga harus menghargai pergumulan orang. Saya belum menjawab ini, karena nanti refrain dari Mazmur ini akan menjawab semuanya. Ini adalah pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah, saudara-saudara, Emmanuel Levinas, seorang filosof Prancis, mengatakan bahwa pada saat sulit seperti ini, jangan tanya apa rencana Allah, jangan tanya akibat dosa seperti apa, tapi pada saat seperti ini, inilah saatnya kita menolong yang lain. Emmanuel Levinas sendiri adalah seorang survivor dari Holocaust, di mana tiap hari dia melihat anggota keluarganya, saudaranya, kenalannya dibunuh, disiksa. Dan dia kemudian mengatakan, pada saat ini ketika penderitaan terjadi, wajah manusia bisa kita lihat sebagai representasi Allah yang ada. Dan pada saat ini saudara-saudara, ketika saudara-saudara pergi keluar untuk menolong yang lain, melihat wajah manusia yang lain, tahu orang-orang yang memerlukan pertolongan, tahu orang-orang yang memerlukan perjumpaan. Dan pada saat itu, pada saat kita memandang wajah yang lain, lalu kita menolong mereka, disitulah kita memenuhi apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 25. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku sakit, engkau membesuk aku. Ketika aku tidak punya rumah, engkau memberikan aku tumpangan. Nah, saat seperti ini adalah saat untuk berbagi. Mari saudara-saudara berbagi. Apa yang bisa kita lakukan bagi yang lain? Mari kita lakukan. Karena lebih banyak yang lebih sulit dari kita, yang pada saat ini mampu menonton, mengikuti ibadah online kita. Saya masih melihat orang yang tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Betul-betul hopeless. Mari, saatnya bukan bertanya Tuhan ada di mana, Tuhan menggunakan kita untuk menolong mereka. And that's the point. Sementara poin nomor 3 adalah melihat rencana baik di balik semua ini. Dan poin ketiga ini saudara-saudara diajukan oleh seorang psikolog, Viktor Frankl, juga orang pemikir, dia juga survivor dari Holocaust ketika keluarganya juga dibantai. Dia mengatakan ketika Ayub menderita, maka salah satu yang membuat dia bisa bertahan adalah ketika di ujungnya dia mengatakan, biasanya aku mendengar dari orang tentang Allah, pada saat ini aku mendengar suaramu, aku berjumpa denganmu. Dan Viktor Frankl mengatakan, pada saat ini lihatlah dan temuilah Allah. Tapi saudara-saudara, ada juga satu fenomena yang terjadi belakangan ini, yaitu kalau saudara-saudara pergi keluar, langit menjadi cerah, bisa melihat bintang. Birunya Jakarta, ternyata Jakarta biru juga langitnya, kalau selama ini berkabut ternyata biru juga. Orang mengatakan, oh ya syukur juga ya kita sekarang bisa melihat ini. Dan ini juga salah satu cara orang untuk bertahan. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat juga bahwa apa yang terjadi pada saat ini, karena alam kita langgar, dan juga banyak korban yang meninggal. Yang salah satu kutipan dari film Avengers yang saya sukai, ya saya memang agak banyak nonton film, banyak pemikiran saya datang dari film, saudara-saudara. Di ujung diskusi setelah Thanos menghabisi setengah alam semesta,
Captain America dan Black Widow, Steve Rogers dan Natasha Romanoff mengadakan percakapan. Lalu Steve Rogers mengatakan, saya melihat 5 tahun sesudah setengah dari alam semesta habis, saya melihat ada paus di sungai Hudson River. Karena sungainya lebih bersih, kapal lebih sedikit. Lalu Natasha Romanoff mengatakan, you know, if you're about to tell me to look on the bright side, I'm about to hit you in the head with a peanut butter sandwich. Kalau kamu bilang beruntung, lihatlah sisi yang baik, saya akan lempar kamu dengan roti ini. Memang adung kuna tumah tangis inamang karena kehilangan saudaranya. Karena itu menjadi sensitiflah ketika kita akan mengatakan masih syukur karena ada yang berduka. Lalu bagaimana menjawab itu semua? Dan disinilah penutup dari khotbah ini. Refrain di ayat 6. Ini seolah-olah menjadi dialog antara pemazmur dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa orang yang ngomong dengan dirinya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama agak sedikit memiliki gangguan, dan yang kedua adalah orang jenius. Jadi kalau saudara-saudara sering ngomong dengan diri sendiri, pastikan saja apakah saudara yang jenius atau yang satu lagi. Saya harap saudara adalah tipe yang jenius. Tipe yang jenius ini, aduh aku sedih sekali, aku rindu Tuhan. Tapi kemudian siapa yang menjawab keluhannya? Pemazmur sendiri. Pemazmur menjawab, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kenapa dia mengatakan ini? Karena saudara-saudara, dia tahu Allah pernah menolong dia, Allah sedang menemani dia, tapi pada saat ini saya merasa kesulitan yang luar biasa, sehingga aku merindukan persekutuan, aku merindukan beribadah di rumah-Mu Tuhan, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tapi jauh di dalam hati yang paling kecil dari pemazmur dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Lagi kepadanya. Ada masa antara dia mengeluh dan dia akan bersyukur lagi. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini berserahlah kepada Allah. Ingatlah pertolongan Allah. Dan segala ingatan kita akan kerinduan kita itu akan menenangkan kita. Karena di dalam Allah ada harapan. Nah sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang ditulis tadi. Kalau begitu Allah ada di mana? Apa bedanya orang yang percaya dengan Allah dengan orang yang tidak percaya pada Allah? Orang yang tidak percaya pada Allah, aksinya mungkin sama. Dia akan percaya pada pertolongan diri sendiri. Self-help, saudara-saudara. Orang yang menolong dirinya sendiri percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya, dia bisa keluar dari sini. Ujungnya sama, sama-sama tinggal di rumah. Tapi bagi orang-orang seperti pemazmur, bagi jemaat Tuhan, bagi yang percaya pada pertolongan Tuhan, I know huboto do debatado tanobatoku. Tuhan adalah gunung perlindunganku. Tuhan adalah harapanku. Apakah ini ketika saya menangis itu berarti saya meninggalkan Tuhan? Tidak, saya hanya merindukannya. Saya meminta Tuhan untuk datang. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah akan menolong kita, gereja kita akan penuh kembali. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Karena itu ketika nanti kita datang kembali, ingatlah masa ini. Bahwa ada saat di mana kita tidak bisa bersekutu. Karena itu hargailah persekutuan itu. Hargailah rumah Allah itu.
Hargailah firman Tuhan seperti rusa yang merindukan sungainya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena melalui firman hari ini kami seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan persekutuan. Seperti jemaat Tuhan yang merindukan kebersamaan kembali di dalam gereja kami ini. Tuhan, saat ini kami memiliki berbagai pergumulan. Bahkan mungkin ada yang menangisi apa yang sedang terjadi setiap hari. Ada yang merasa kehilangan, ada yang merasa kesepian, atau ada yang merasa muak terhadap terkuncinya situasi dia di satu tempat dan tidak boleh keluar. Tuhan, ketika ada yang bertanya, di mana Allahmu? Kami menjawab bahwa di dalam Allah selalu ada harapan. Dan harapan adalah hadiah yang paling besar yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit, kami seperti bayi yang merindukan makanan dari ibu kami. Kami seperti bayi yang merindukan air susu ibu kami. Kami seperti rusa yang merindukan sungai. Dan kami adalah jemaat yang rindu untuk bersekutu kembali. Mendengar firman-Mu yang menguatkan kami. Sertai kami Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak pernah jauh. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan yang nanti bisa saudara-saudara teruskan ke gereja melalui nomor rekening gereja. Kita akan memuji Tuhan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mengenal dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.